Mengawali rangkaian acara pada hari ini, mari kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon tetap berdiri. Mohon izin, mari hening sejenak, menundukkan kepala berdoa sebagai ucapan syukur, kelancaran dan kesuksesan acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing
disilahkan. Berdoa diakhiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selamat pagi dan selamat datang di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan. Yang terhormat, Bupati Tabanan Dr. Ikomang Sanjaya SEMM, Yang kami hormati, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali atau yang mewakili, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan, Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tabanan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tabanan, Pendamping Satuan Pendidikan di SMK, Ketua MKKS Kabupaten Tabanan, Ketua Komite SMK se-Kabupaten Tabanan, Kepala SLB Negeri 1 Tabanan, Kepala SMP se-Kabupaten Tabanan, Kepala SMA se-Kabupaten Tabanan, Kepala SMK se-Kabupaten Tabanan, serta panitia dan hadirin yang kami banggakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir hari ini pada acara pembukaan SMK Festival 2025. Loka Herti Pramnamya Alam Cipta Keharmonisan. Kolaborasi Event Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali bersama Bank BPD Bali melalui komunitas siswa se-Provinsi Bali dalam keadaan sehat walafiat dan rahayu. Sebagai ungkapan rasa hormat, syukur, dan kebahagiaan kami persembahkan Tari Jayaning Singasana Aum. Selamat menyaksikan.
Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia. Kepada Ibu, disilahkan. Selamat pagi, mohon izin saya untuk menyampaikan laporan Ketua Panitia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bupati Tabanan, Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali atau yang mewakili, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tabanan, pendamping Satuan Pendidikan di SMK, Ketua MKKS Kabupaten Tabanan, Ketua Komite SMK se-Kabupaten Tabanan, Kepala SLB Negeri 1 Tabanan, Kepala SMP se-Kabupaten Tabanan, Kepala SMA se-Kabupaten Tabanan, Kepala SMK se-Kabupaten Tabanan, panitia dan hadirin yang kami banggakan. Sebelum saya menyampaikan laporan kegiatan, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Mohon beciknya nggih. Kota Tabanan, kota istimewa. Jangan lupa membeli sandal. Bapak Komang Gede Sanjaya, Bupati ramah dan berwibawa. Terima kasih sudah hadir di SMK Festival. Baik, untuk latar belakang kegiatan kami adalah SMK Festival adalah panggung berkarya dan berekspresi bagi siswa dan komunitas guru yang merupakan bagian dari bentuk transformasi proses pembinaan prestasi, kompetensi, dan talenta secara berkelanjutan, serta turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila. SMK Fest 2025 mengangkat tema Jagat Kerti Lokahita Pranamya, Alam Cipta Keharmonisan, yang juga merujuk pada visi Nangun Satkerti Loka Bali, dan tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Bali mengambil fokus pada Jagat Kerti. Sementara itu, tema SMK Fest di Kabupaten Tabanan adalah hebat dalam berkarya, unggul dalam prestasi. Kegiatan ini dikemas dalam dua bentuk. Yang pertama, lomba ajang talenta, yaitu LKS, O2SN, FLS2N, dan Fiksi, yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2025, dan diikuti oleh 13 SMK negeri swasta se-Kabupaten Tabanan. Yang kedua, Expo yang dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Maret 2025, diikuti oleh 13 SMK negeri swasta se-Kabupaten Tabanan dan 1 SLB negeri Tabanan yang bertempat di Gedung Kesenian Iketut Mario dan dihadiri kurang lebih oleh 5.000 peserta didik dan guru. Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama sebagai wadah kreativitas bagi siswa untuk menunjukkan kompetensi atau keahlian yang dimiliki, baik di bidang kejuruan, kewirausahaan, seni, dan olahraga, dengan skema kompetensi yang dirancang khusus untuk penjaringan di skala kabupaten, daerah, hingga skala nasional. Yang kedua, gelar karya siswa yang menyajikan produk unggulan dan inovasi yang disajikan kepada para peserta dan panggung untuk mempromosikan produk kreatif dari masing-masing kompetensi keahlian yang dihasilkan oleh siswa SMK se-Kabupaten Tabanan dan memberikan wawasan serta membangun potensi kewirausahaan di bidang vokasi serta menjadi platform kolaborasi dan pertukaran ide. Pendanaan kegiatan ini berasal dari iuran masing-masing SMK negeri swasta se-Kabupaten Tabanan dan dari sponsorship. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Tabanan, Bank BPD Bali,
dan sponsorship lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada kami sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan dalam kegiatan ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan 2 buah pantun penutup. Mohon beciknya, nggih. Bapak Komang Gede Sanjaya, Bupati Bijak memimpin negeri. Membangun desa, memajukan kota. Terima kasih atas dedikasi, semoga selalu sukses dan berjaya. Pergi ke Bali, mampir ke Tabanan. Kotanya asri, bikin bertah berjalan. Pak Komang Sanjaya memang bupati yang keren. Voucher buat kita jangan dilupakan ya Pak. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan Paramo Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sambutan Bupati Tabanan, Bapak Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM, sekaligus membuka secara resmi acara SMK Festival 2025 yang ditandai dengan pemukulan gong. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Tabanan. Disilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu buat kita bersama. Ini hari yang baik, adik-adik, bagi yang mengikuti acara ini, Bapak Ibu yang beribadah puasa, silahkan beribadah puasa. Karena saya lihat ini banyak di belakang juga ada saudara kita dari umat muslim. Juga salam rahayu buat kita bersama. Yang sangat saya hormati dan kita banggakan bersama hadir di tengah-tengah kita Bapak Gusti Komang Wastana. Beliau adalah anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Tabanan dari fraksi PDI Perjuangan. Sekaligus beliau adalah Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan di Kabupaten Tabanan. Boleh tepuk tangan. Khususnya buat Bapak Ibu guru, tatkala ada kendala tentang kependidikan di Tabanan, boleh melakukan audiensi, hearing, boleh. Begitu juga yang sangat saya hormati hari ini, ada Pak Asisten 3
yang mewakili Sekda, karena Sekda ada acara hari ini, dan Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Camat juga hadir yang sangat saya hormati. Juga yang sangat saya hormati, Kepala SMK Sekabupaten Tabanan, Ketua MKKS SMK Sekabupaten Tabanan. Nggih, tepuk tangan dulu niki luar biasa. Bapak Ibu kepala sekolah yang hadir, yang sangat saya hormati, khususnya juga adik-adik SMK Sekabupaten Tabanan yang hadir. Adik, catatan saya tanya Pak Disdik, berapa ada SMK di Tabanan? Kurang lebih ada 13 nih Pak, kurang lebih. Dan muridnya kalau tidak salah kurang lebih ada 6.000-an, 6.000, hampir 6.500 siswa yang ada di Kabupaten Tabanan. Kalau tidak salah di 5 kecamatan. Tepuk tangan dulu di 5 kecamatan, semua hadir. Hari ini, tadi pun saya sudah sampaikan kepada Bapak Gusti Komang Wastana, bahwa adik-adik yang hadir ini, sekarang ini adalah adik-adik yang nanti kita tidak tahu, yang nanti akan menggantikan kita ini di Tabanan. Paham ya? Adik-adik inilah yang nanti menggantikan kita. Tidak mungkin ada bupati seumur hidup, tidak ada sekda seumur hidup, tidak ada DPR seumur hidup. Adik-adik yang 6.000 hadir sekarang ini memiliki peluang besar melanjutkan kita ini, mewujudkan Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Ini adik-adik ini. Saya masih teringat waktu SMP duduk di sini, Gedung Mario ini. Kebetulan saya lahir di kota. Waktu SMA juga saya di sini. Diajak duduk sama bapak ibu guru dulu di tahun 80-an, di tahun 90-an. Tidak menyangka hari ini, dulu awalnya saya duduk di situ, akhirnya saya bisa berdiri di sini berhadapan dengan adik-adik. Betul apa tidak? Betul ya? Ayo semangat adik-adik, suatu saat gantikan kita ini ke depan. Baik, tadi Ibu Ketua Panitia membacakan pantun luar biasa pantunnya. Ujung-ujungnya ada pantunnya, ada udang di balik batu. Ada maksud-maksud tertentu. Saya selalu begitu, kalau ada pantun, wah ini kayaknya ada udang di balik batu. Apalagi saya dengar terakhir ada pocer. Jadi saya diingatkan tadi sama Pak Ketua Komisi 4, Pak Gusti Komang Wastana, anggota DPRD kita. Kayaknya pantun itu ada pocer. Wah ini harus saya diingatkan. Baik, hari ini saya balas dulu pantunnya, nanti pocernya juga saya akan balas. Gadis cantik membawa bendera, wajahnya manis memakai kebaya. Siswa-siswi SMK harus selalu bergembira, buktikan diri melalui prestasi dan karya. Setuju ya adik-adik? Bagus, sekali lagi tepuk tangan dulu. Sekarang Ketua Panitia saya balas pantunnya. Terakhirnya yang ada pocernya. Hari ini juga saya akan ikut membantu kegiatan ini, apalagi ada expo sampai beberapa hari. Berapa hari nih Pak? 3 hari ya? Ada expo, lihat kegiatannya nih, ramai sekali. Maka dari itu saya juga ikut berpartisipasi, menyokong, mendukung kegiatan ini dengan bantuan uang 20 juta rupiah. Jadi untuk menambah semangat panitia, sehingga panitia tidak kekurangan dana. Besok-besok tahun depan ada lagi kegiatan ini, laksanakan. Bukan 20 lagi saya bantu, saya akan bantu 50 juta rupiah tahun depan. Bikin kegiatan-kegiatan yang positif, khususnya anak-anak genset ini.
anak-anak muda ini. Kalau anak-anak muda bikin kegiatan, pasti saya sebagai Bupati Tabanan akan mendukung program-program seperti ini. Baik, pertama-tama marilah kita tidak pernah henti memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat asung kerta wara nugerahanya, kita pada hari ini dapat berkumpul bersama-sama guna menyaksikan pembukaan SMK Festival Kabupaten Tabanan tahun 2025 dalam keadaan sehat dan sejahtera. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa festival ini bukan hanya ajang untuk menunjukkan bakat dan keterampilan, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa anak-anak SMK di Kabupaten Tabanan memiliki peran talenta yang sangat strategis dalam membangun daerahnya. Melalui pendidikan vokasi, anak-anak SMK dibekali keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung di berbagai sektor, mulai dari pertanian. Adik-adik semua yang hadir, siapa yang mau menjadi petani angkat tangan? Tidak ada. Catat nih Pak Asisten, Pak DPR, masyarakat Tabanan. Nih pemudanya nggak ada yang mau jadi petani. Siapa yang mau terjun di dunia pariwisata? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Sedikit. Siapa yang mau nanti cita-citanya menjadi ekonomi kreatif? Siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Ada? Ada 2 orang. Siapa yang ingin jadi DPRD? Angkat tangan. Mana? Siapa yang ingin jadi DPR? Jangan malu, pemuda tidak boleh malu. Tidak ada yang mau jadi DPR. Nanti siapa yang menggantikan Pak Gusti Komang Wastana ini? Siapa yang mau jadi preman? Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Banyak preman besar-besar di Bali. Ayo. Ada yang mau jadi preman? Siapa yang mau jadi bupati? Ayo angkat tangan. Siapa? Tinggi, ayo. Enggak ada yang mau. Nanti siapa yang menggantikan Bapak ini? Wah, ini anak-anak SMK Pak Guru gak ada cita-citanya ini. Siapa yang mau jadi guru? Gak ada juga. Jadi susah jadi guru ya, gajinya kecil. Honornya kecil. Betul ya? Itu gak ada yang mau jadi guru. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Gak ada juga. Pak polisi, lihat udah ada yang mau jadi polisi, gimana? Tidak ada yang mau jadi bupati, tidak ada yang mau jadi DPR, tidak ada yang mau jadi polisi. Siapa yang mau jadi TNI? Tentara? Tidak ada juga. Ini ada camat. Siapa yang mau jadi camat? Tidak ada juga. Ada yang mau jadi camat? Enggak ada. Siapa yang mau jadi Beneso Adat? Nah ini ada Pak Beneso Adat kota ini. Enggak ada yang mau jadi Beneso Adat. Waduh. Saya mau tanya nih, adik-adik mau jadi apa nih kira-kira? Hah? YouTuber. Punya influencer. Punya pendukung. YouTuber. Nah ini harus saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah, guru-guru semua. Sebelum mengajar, 1 menit, 3 menit celedukkan. Jangan keserius langsung ke mata pelajaran, celedukkan. Nanti adik-adik ke sekolah, ke ruangan ini mau jadi apa? Tanya dulu. Dari situ kita tahu nanti kira-kira mau kemana ini Tabanan ini. Ini Tabanan ini jumlah penduduknya 460.000.
ada 133 desa, 10 kecamatan, 349 desa adat, bayangkan. Jumlah penduduk terbesar Tabanan, Kediri, Keramitan, dan Penebel. Itu jumlah penduduk tertinggi. Kalau nanti tidak punya cita-cita, waduh, ini perlu nanti Bapak Ibu, guru yang titip sebelum mengajar, gugah dulu sedikit. Adik-adik datang ke sekolah SMK ini, mau jadi apa? Tanya sedikit. Baik, inilah sejatinya keunggulan dari siswa-siswi SMK dibandingkan anak-anak SMA. SMK ini memiliki namanya SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk itulah hari ini saya ingin menyampaikan betapa kalian patut bangga menjadi anak-anak SMK. Bangga apa tidak? Kurang keras. Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Tepuk tangan dulu, ayo. Di hari yang baik ini perlu saya sampaikan, titip lagi sama Bapak Ibu guru mumpung ada di sini, jarang saya ketemu. Yang pertama dalam proses ngajar mengajar ini, jangan pernah lupa menanamkan spirit fighting namanya kepada anak-anak tentang kebanggaan. Sepanjang anak-anak nanti tidak punya kebanggaan, tidak akan punya cita-cita, tamat SMA, SMK, nanti tidak punya identitas, jati diri, mau kemana, terombang-ambing, akhirnya dikit-dikit, akhirnya bisa bahasa Inggris dikit, menjadi tenaga pesiar, ke kapal pesiar. Ini udah banyak fenomenanya masyarakat, anak muda Tabanan kerja di kapal pesiar. Coba adik-adik, siapa mau cita-cita jadi kerja di kapal pesiar? Ayo katakan. Oh itu, semua mau jadi kapal pesiar. Nanti tanya Bapak Guru, Ibu Guru, kenapa anak-anak suka atau ingin menjadi kerja di kapal pesiar? Tanya, riset nanti. Boleh nanti teman-teman di Pemda Tabanan melalui BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah dan Distrik, tanya Distrik itu kepada Bapak Guru, kira-kira ada 6.500 siswa SMK yang ada di Tabanan, kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gimana cerita nanti anak-anak muda Tabanan ini. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan yang saya banggakan. Namun demikian, salah satu syarat kalian untuk menciptakan peluang baru itu adalah kalian harus mampu menguasai teknologi informasi, IT, teknologi informasi. Tadi ternyata sebagian anak-anak muda ini ingin menjadi YouTuber. Betul ya? Harus buat konten-konten kreatif baru bisa jadi YouTuber. Dan karena saat ini kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat, digitalisasi telah membuka banyak peluang baru di berbagai bidang. Oleh karena itu saya ingin menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk mendukung inovasi dan meningkatkan daya saing melalui kemampuan dalam teknologi. Misalnya di sektor pertanian menjadi identitas kita di Kabupaten Tabanan. Teknologi dapat dimanfaatkan melalui pertanian cerdas, smart farming, yang menggunakan sensor dan data untuk meningkatkan hasil panen. Di sektor pariwisata, platform digital dapat membantu mempromosikan desa wisata dan produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas. Begitu juga di bidang ekonomi, kreatif, pemasaran melalui media sosial dan e-commerce akan membuka peluang usaha yang lebih besar bagi generasi muda. Ini tadi saya sampaikan, siapa mau jadi petani nggak ada. Tapi perlu Bapak Ibu guru dan adik-adik semua saya sampaikan bahwa di Tabanan
kita sudah memiliki organisasi namanya Petani Muda Keren, Petani Muda Milenial. Anggotanya kurang lebih 400 orang yang dimotori oleh Kadek Surya yang punya pabrik coklat, kakao coklat itu. Di Tabanan ada 2 pabrik coklat, di Cau Belayu dan di Baturiti. Anak muda dulu kerja di BRI, top jadi manajer, habis itu jadi wakil direktur, mundurkan diri jadi manajer di Bank BRI. Kenapa? Karena ingin menjadi petani. Akhirnya usaha bapaknya dikembangkan, akhirnya membuat pabrik, sekarang diekspor ke Australia, ke Singapura, ke beberapa negara Eropa. Semua coklat dibeli di Bali ini, baik di Nagaro dan lain-lain. Terhimpun pemuda, itu baru coklat, belum lagi duren. Anak-anak muda sekarang tinggal di rumah, duduk manis, pakai laptop, menjualkan hasil produksi pertanian Tabanan. Salak, gula pasir, duren musangking, ada beberapa duren unggulan di Tabanan. Duduk saja, diantarkan. Duren sekarang nggak beli harus dibungkul-bungkul begitu. Dibeli 3 biji, 3, 4 dibungkus melalui Grab, melalui Gojek, dan lain-lain. Diantar. Seperti itu anak-anak muda sekarang. Terhimpun 400 orang. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan hari ini, gagasan-gagasan ini, ide-ide ini, ada expo tentang anak-anak muda yang memiliki talenta, inovatif, kreatif. Tidak serta-merta kita bisa hidup ke depan, tak mesti harus jadi pegawai negeri. Betul ya? Tidak mesti harus jadi apapun yang formal-formal umpamanya, karena keterbatasan. Tapi dunia usaha, pertanian, ekonomi, sektor jasa, sektor yang lain-lain, apalagi kejuruan nih SMK ini. Jangan dianggap remeh-temeh. Kelihatannya sekarang kita di BLK, Balai Latihan Kerja di Kabupaten Tabanan. Kita biasanya memberikan pelatihan gratis kepada anak-anak tentang spa, tentang salonnya, tentang perbengkelannya, tentang apapun. Sekarang udah ada bengkel yang tinggal di WA, datang bengkelnya ke rumah. Ban kempes di rumah, tinggal pakai WA, datang tukang bannya ke rumah. Nggak mesti lagi ke bengkel. Ngecat mobil juga nggak mesti ke bengkel, ke rumah. Juga seperti itu teknologi sekarang. Ini SMK kejuruan ini punya peluang untuk memanfaatkan teknologi ini ke depan. Mudah-mudahan harapan saya Expo ini menjadi wadah yang baik untuk apa? Tabanan ini menjadi masyarakat yang memiliki keunggulan komparatif yang sangat tinggi. Karena terkenal, saya sudah sering meriset. Di Bali ini ada contoh, saya sudah hitung kemarin. Ada 100 profesor di Bali ini. 65% orang Tabanan. 65%. Saya riset di Udayana. Saya riset di perguruan tinggi di beberapa. Saya riset. Profesor terbanyak, doktor itu orang-orang Tabanan. Itu artinya apa? Jadi masyarakat Tabanan ini dari kecil, dari PAUD usia dini sampai besar, terbiasa dengan ilmu pengetahuan. Itu terbukti. Dari profesor kedokteran, profesor ahli nuklir pun ada orang Tabanan. Jenderal banyak sekali orang Tabanan. Nah ini maksud kita, kembangkan sumber daya manusia ini dari kejuruan-kejuruan ini, harapan kita. Dari sekarang. Jadi di hari yang baik ini saya bukan berarti membandingkan ya. Kalau di luar negeri ini saya cerita nih, saya tahu pengalaman karena saya datang ke beberapa negara. Sekolah di situ spesifik, kebanyakan kejuruan. Kalau mau belajar bahasa Inggris dari SMP, SMA sudah belajar bahasa Inggris.
Sehingga ketika tamat SMK kejuruan ahli bahasa Inggris, nggak ada profesor doktor. Akhirnya datang dari luar, training sedikit di Bali, akhirnya yang memenuhi sekarang peluang-peluang pariwisata itu orang-orang asing. Tapi pendidikannya hanya sekedar tamat SMK kejuruan, tapi di luar menerima ilmu yang lain-lain lagi. Ini contoh. Kalau kita, maaf ini, semua ilmu kita pelajari. Ini bede, tuh bede, ini bede, tuh bede. Jadi ketika kita bersaing dengan di tempat-tempat lain, kita tidak spesifik. Betul apa tidak? Jadi wahana kejuruan ini jadikan tempat. Adik-adik mau apa ke depan? Maka tadi saya tanya, kalau mau jadi bupati, DPR, dari sekarang SMK kejuruan ini, masuk dunia politik. Pelajari buku-buku, Google, searching di Google, apa itu politik, gimana caranya masuk terjun ke dunia politik, gimana diskusi politiknya, gimana. Sehingga nanti setelah dewasa tamat SMK, tamat perguruan tinggi, jadi politikus handal. Kalau di luar begitu. Sama juga nanti mau jadi apa adik-adik nih, expo, perbengkelan, dagang, ekonomi. Mantapkan dari awal, dari dini. Jadi itu yang saya sampaikan kepada adik-adik, nih momentum baik saya sampaikan, dan kepada para guru dan tenaga pendidik saya mengapresiasi dedikasi Bapak Ibu dalam membimbing para siswa-siswi SMK menjadi insan yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Mari terus dorong semangat eksploitasi anak-anak kita dalam menghadapi era revolusi industri yang bergerak sedemikian cepatnya. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Maka dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Nama Sidam, maka SMK Festival Kabupaten Tabanan tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekali lagi saya berharap festival SMK ini dapat menjadi momentum guna memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat untuk menuju Tabanan aman, unggul, dan madani melalui inovasi teknologi dan kreativitas anak-anak SMK. Sekian sambutan saya, semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Kesakenan membawa duren, pulangnya cepat biar tidak kemalaman. Anak-anak SMK Tabanan memang keren-keren, sangat cocok jadi mantu idaman. Jadi yang belum punya mantu, di sini Ajang juga cari mantu idaman. Asal kreatif, asal bagus, asal punya talenta yang bagus. Demikian yang bisa Titiang sampaikan, Tiang Sina Bantu Prama Santi, Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Sukses semua. Kami mohon yang terhormat Bapak Bupati Tabanan tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi acara SMK Festival 2025 ditandai dengan pemukulan gong. Mohon mendampingi Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali atau yang mewakili, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan, pendamping Satuan Pendidikan di SMK, Ketua MKKS Kabupaten Tabanan, dan Ketua Panitia. Kami silakan menuju tempat.
Dilanjutkan dengan sesi foto. Posisi salam tangguh, tangan kanan mengepal di depan dada. Sesi foto di posisi salam tangguh, tangan kanan mengepal di depan dada. Kami hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih, mohon tepuk tangannya. Yang terhormat, Bupati Tabanan tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan seminar kepemimpinan oleh Bupati Tabanan Dr. Ikomang Kedes Sanjaya SEMM. Dipersilakan. Baik, adik-adik semua, Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati. Oke. Santai. Kalau saya punya tagline, santai kawan. Benar gak? Santai kawan. Tagline saya santai kawan. Bang yang liatin serem. Kita harus santai. Baik, di hari yang baik saya udah minta kepada Bapak Kepala Sekolah, pada Ketua Panitia, selain membuka acara ini juga saya ingin sedikit memberikan tips tentang acara hari ini. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Apalagi sekarang ini anak-anak SMK kejuruan. Setuju apa tidak? Nanti saya udah dibisikin, tadi ada kuis. Kuis kalau benar bisa menjawab, saya kasih kuis. Mau apa tidak? Ini kurang semangat nih, mau apa tidak? Saya juga kasih kuis kepada Bapak Ibu gurunya juga ini, bukan hanya anak-anak. Saya tanya nih Bapak Ibu guru juga saya mau jadi kuis. Coba angkat tangan Bapak Ibu guru yang hadir berapa orang? Angkat tangan. Bapak Ibu guru, angkat tangan. Yang merasa jadi guru. Guru. Anak-anak SMK niki berapa kelas berapa yang hadir di sini? 10, 11, 12. Mana anak-anak kelas 10? Saya mau kasih hadiah bonus 10. 1, 2, 3, 4, cuma 20 orang. 20 ya. Saya bisa hitung cepat nih. Anak-anak yang kelas 11, 50 orang. Segitu orang bisnis, wirausahawan harus hitung yang bisa nyeledet gitu aja kurang lebih. Coba lagi sekali hitung. Ayo kelas 11. Ya kurang lebih 50-an. Coba tanya Pak Kepala Sekolah nanti, betul enggak Bapak? Yang kelas 12, 15 orang, 10, sedikit. Yang lain tidak angkat tangan sekolah berapa ini? Ini kelas berapa yang tidak angkat tangan?
11. Saya ulang, yang kelas 10. Saya ulang. 11. Maksud saya gini, biar tak ada siswa siluman. Betul ya? Nggak angkat tangan tapi kok duduk di sini. Siapa ini? Nah, kan siluman jadi ya. Yang 12? Ya. Betul ya? Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu, semangat. Ini saya tanya adik, kelas berapa? 12, SMK? SMK Negeri 1 Tabanan. Cita-cita ke depan mau jadi? Jadi pengusaha muda. Wih, asik. Pengusaha muda di bidang apa? Di bidang kuliner. Kuliner, pasti senang masak ini. Kuliner apa? Belum kepikiran. Di Tabanan tahu nggak kuliner yang enak? Yang sering ditongkrongi? Ya, salah satu yang paling dikunjungi siapa? Babi guling. Oh, babi guling. Bagol, babi guling. Babi guling siapa? BGM. Sama nongkrongannya. Tepuk tangan sama nongkrongnya nih. Jadi Tabanan terkenal babi gulingnya dari Selingsing, Bantas, Penarukan, sampai di Megati, Baturiti. Kenapa? Karena di Tabanan ini daerah pertanian, banyak masyarakat Tabanan pelihara babi. Jadi babi itu selain dijual di pasar, ternyata juga bagus buat dipakai babi guling. Katanya dari sekian kabupaten kota di Bali, babi guling yang paling enak cita rasa untuk diproduksi adalah babi dari Tabanan. Tepuk tangan dulu ini. Ini hobinya luar biasa nih. Dek, mudah-mudahan sukses jadi punya restoran babi guling mengalahkan yang ada sekarang di Tabanan. Ini baru cita-citanya. Tepuk tangan dulu. Bapak doa ini. Mau bonus apa? Mau bonus apa dari Bapak? Apa saja katanya. Nah, bonusnya apa saja. Baik. Sebelahnya SMK 1 juga. Ada yang SMK yang lain, SMK 3. Mana SMK 3? Ini kasih dulu 100.000 rupiah. Kasih dulu 100. Pakai beli pulsa. Ini usahawan babi guling. Catat ini. SMK 3 mana? SMK 3? Cowok? 1? Ayo. Cowok? Mana SMK? Sini SMK 3 1. Gak ada di dalam SMK 3, gak ada ya? SMK 2. Oh itu. Ini SMK 3, sini. Sini dek, sini dek. Sini. Ada apa sini? SMK 3. Sekolahnya di mana SMK-nya? Oh Bantas. Bantas babi guling. Banyak nih cita-citanya babi guling di Bantas. Nama? Nama saya Niko Manopiari, bisa dipanggil Nopi. Oh, wih keren. Pelan dikit. Nopi. Ya. Aduh, tepuk tangan dulu, ayo. Ini baru hebat. Cita-cita? Mau jadi guru. Wah, bener. Ya. Susah loh jadi guru, gajinya kecil-kecil nih. Guru gajinya kecil. Nggak apa-apa, gaji kecil kan bisa. Kan Bapak jadi dididik dari guru dulu kan? Nah. Walaupun gajinya kecil kan jasanya besar. Tepuk tangan, waduh. Keren, ini baru. Jadi saya sengaja tadi ngetes
Kalau orang Bali pagah enggak? Idealismenya betul enggak? Baru diuji segitu aja, walaupun gaji kecil guru-guru, tapi idealismenya untuk sebagai pendidik. Saya sebagai bupati, Pak Polisi, Pak TNI tidak akan pernah bisa jadi pejabat tanpa Bapak Ibu Guru. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Guru. Betul kan? Pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Ibu Guru. Jadi guru. Guru PAUD, SD, SMP apa SMK apa dosen? Mau jadi apa? Mau jadi guru SMK. Ada. Karena banyak guru-guru di SMK yang jadi panutan saya. Wih, tuh. Ini kayaknya ada pesanan ini di depan hari. Ada titipan? Enggak ada ya. Apa yang disukai? Karena Materi apa? Kalau jadi guru apa? materi Guru apa yang disenengin? Matematika, ekonomi, pertanian, ada apa? saya paling senang waktu di kelas 2 sama Ibu Cynthia. Terus kalau Ngajar apa Ibu Sintia ini? ngajar IPAS. Apa? IPAS. IPA, Ya, ilmu pengetahuan alam. Itu ya? ya. S itu apa? Sosial. Oh, sekarang gabung ilmu pengetahuan alam dan sosial. Karena gurunya galak. Enggak, waktu kelas 10 dia tegas, tapi masih memberi ruang untuk muridnya berekspresi di kelas. Tepuk tangan. Ini mantap ini. Wi, kasih 200 ini mantap ini pinter. Ini pinter ini. Nambah bonusnya 200. Aduh. Ya lanjutkan perjuangan jadi guru ya. Terima kasih. Tepuk tangan, keren banget. Ini salah satu hal kecil, silakan kembali. Hal kecil Bapak tanyakan, wah pakai beli pulsa katanya ini. Buat konten nanti. Cowok sekarang cowok. SMK 1, tadi 2 G. 3, 2. Cowok SMK yang belum, ayo maju, naik sini. Tepuk tangan dulu ya. Wih, ini berapa tingginya ini? 100. Wih. Suka main basket poli mestinya. Saya tanya dulu, olahraganya apa? Saya nggak terlalu suka main basket, ini bulu tangkis Pak. Bulu tangkis. Bulu ditangkis. Ya. Wah, bulunya ditangkis. Terus nama? Nama saya Ibu Tudide Satya Perdana. Udah panggilan di rumah? Dide. Gede. Dide. Iya. Tepuk tangan buat Dide. Nih, mantap. Cita-cita jadi? Buat perusahaan Pak. Wih, pengusaha. Iya Pak. Bapak dulu pengusaha. Keren. Pengusaha apa? Di bidang teknologi Pak. Ekologi. Teknologi Iya. IT. Pinter dong ini teknologi. Tepuk tangan nih, pinter nih teknologi. Sekarang bisa apa teknologi? Di teknologi. Teknologi sekarang bisa apa? Buat website Pak. Website atau enggak desain. Buh. Desain aplikasi. Ya. Bener. Iya benar. Tepuk tangan dulu nih. Nanti Pemda Tabanan minta dibuatkan website tentang gimana caranya ngurus izin yang cepat dan lain-lain. Bisa kita nanti minta kepada anak-anak nih. Ini keren nih, pinter ini. Nanti udah pernah bikin website? Udah Pak. Apa nama websitenya? Ini mirip website petugas sekolah Pak. Iseng-iseng aja. Iya Pak. Iseng-iseng beruntung. Iya. Wah ini anak pinter, tinggi. Main bulu tangkis. Ya, Pak. Mainnya di mana bulu tangkis? Biasanya di rumah sama kakek Pak. Hah? Sama kakek di rumah. Sama kakek? Iya Pak. Berapa umur kakeknya? Sekarang 63. Wih, main bulu tangkis? Iya Pak, masih aktif. Wih, keren banget. Keren nih. Ayo, Wi, orang pinter kasih 200.000, Wi. Orang pinter. Makasih Pak. Nanti bikin web pakai uang 200. Bisa. Modal. Bisa, Pak. Bisa. Modal. Terima kasih. Wi. Ya.
Tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi sengaja Bapak kita dengarkan seperti ini. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru nanti saya sih tidak menggurui nggih. Pengalaman saya di dunia pendidikan banyak. Jadi kalau bisa Bapak Ibu guru selain ada jam, tadi ada jam mengajar, waktu, lebih baik ajak anak-anak itu luangkan waktu 15 menit interaktif. Jangan nanti baru ujug-ujug langsung ke materi, langsung itu nanti anak-anak juga akan menjenuhkan. Ajak seperti tadi, salah satu panggil yang dimana 2-3 orang ajak. Kalau materi pembelajaran di luar negeri itu begitu. Jadi stand up itu anak-anak dari kecil, SD udah diajak debat. Sehingga ke depan udah tamat SMA, SMK jadi politisi hebat. Karena udah biasa pidato di depan, debat biasa. Kalau adik-adik, anak-anak kita sekarang pinter, tapi diajak debat, ditanya malu. Karena pengetahuan, intelektualitas, kalau udah malu di depan publik, susah. Tadi ada 2 cewek, perempuan, ada 1 cowok, Bapak tanya, intelektual SMK siswa Tabanan sudah melebihi rata-rata. Kalau Bapak lihat ini nih, kalau dibina terus ini, tadi keren-keren tuh. Tadi perempuannya keren, nih keren. Tadi cowoknya juga keren. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru di momen yang baik ini nanti tunjukkan kepada anak-anak tentang mental, spirit daripada bahwa mereka ini bangga, bahwa mereka ini mampu seperti tadi, walaupun gaji guru kecil, tapi mereka bangga sebagai seorang guru ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi, ini luar biasa. Hari ini saya sebagai pimpinan daerah, jadi orang nomor 1 di Tabanan ini sebagai bupati, merasa berbangga melihat anak-anak didik kita memiliki kemampuan, talent yang sangat luar biasa, tinggal diasah. Sekarang bukan hanya anak-anak yang memiliki daya juang yang bagus, tapi Bapak Ibu guru juga punya daya juang yang bagus juga. Bapak DPR, Pak Gusti Komang Wastana sering cerita, Pak Kadisdek juga sering cerita, Dinas Pendidikan, keluhan para guru udah nyampe. Karena dulu kita juga sering diskusi dengan Dewan Pendidikan, kita juga dulu pernah di Tabanan ada klinik pendidikan, bagaimana dinamika pendidikan di Kabupaten Tabanan. Dulu di Tabanan ini 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di Tabanan, kekurangan guru sampai 800 orang. Tapi kemarin saya berikan peluang dan satu-satunya di Bali pengangkatan guru terbanyak ada di Kabupaten Tabanan. Itu berkat saya itu. Saya sama kepala kepegawaian mengambil kebijakan-kebijakan, kita berjuang ke pusat, ke Menpan, bagaimana memperjuangkan guru-guru kita di Kabupaten Tabanan. Karena dulu satu sekolah idealnya ada 20 murid, 30 murid, bahkan 40 murid. Ada satu sekolah, gurunya hanya 1-2. Jadi waker ya, jadi kepala sekolah ya, jadi gini ya. Begitu dulu, betul ya? Gimana kita ngajar anak-anak dan lain-lain. Ini tugas kita di pemerintah daerah. Saya bersama Pak Gusti Komang Wastana selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan guru-guru, anak-anak kita dan lain-lain. Karena apa? Karena anak-anak ini yang melanjutkan perjuangan kita. Anak-anak ini yang akan membangun Tabanan yang kita cita ini. Betul apa tidak? Yang namanya genset tahun 2045, anak-anak emas itu 2045. Sekarang tahun 2025, lagi 20 tahun. Kalau adik-adik ini sekarang umurnya berapa? Adik? 17. 17 tambah 20 berapa? 37 kan? Betul enggak? Nanti adik-adik ini yang melanjutkan kita.
paling produktif umur 20, 30, 40 ke bawah itu paling produktif. Anak-anak ini yang namanya Indonesia Emas, Tabanan Emas tahun 2045 ini dia. Maka dari itu ketika kemarin kepala sekolah, ketua panitia datang audiensi tentang anak-anak membuat sebuah kegiatan, saya appreciate kepada Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi membuat kegiatan ini, saya sambut baik. Saya justru yang menyambut baik, bikin yang meriah, baguskan tahun depan lebih meriah dari kegiatan hari ini. Karena anak-anak sekarang tidak mesti harus hanya pendidikan formal di sekolah. Saya alami dulu ketika melakukan seperti uji talent, seperti ada demo-demo, ada expo-expo seperti ini. Ke depan ini akan menumbuh kembangkan pendidikan budi pekerti, karakternya, the building karakternya. Bung Karno sering mengatakan bahwa kita ini harus punya kepribadian, building karakter namanya. Jadi anak-anak demikian yang bisa saya sampaikan, jadi tetap saya berikan motivasi semangat kepada adik-adik semua, Bapak Ibu guru semua untuk melanjutkan program pembangunan era baru dari Tabanan ini menuju Tabanan yang aman, Tabanan yang unggul, dan Tabanan yang madani, Tabanan yang sejahtera. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya titip Tabanan ini kepada Bapak Ibu guru semuanya, saya titip ajari anak-anak tentang segala hal. Sehingga saya sama Pak Gusti Komang Wastano selaku wakil rakyat ke depan merasa nyaman ketika Tabanan ini dirawat, dijaga dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan yang akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi, 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 Om. Merdeka! Merdeka! Kurang semangat, ayo. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Bupati Tabanan atas seminar kepemimpinannya. Tanah para dewata. Selanjutnya kita lanjutkan dengan penayangan Selayang Pandang Kabupaten Tabanan. Kota yang Selamat penuh menyaksikan. budaya dan kemajuan. Kabupaten Tabanan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 km dan terdiri dari perpaduan antara daerah pegunungan serta kawasan pesisir. Secara administratif, Tabanan berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di utara, Kabupaten Badung di timur, serta Kabupaten Jembrana di barat. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Slemadeg Barat, Kecamatan Slemadeg, Kecamatan Slemadeg Timur, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Penebel, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Baturiti. Kabupaten Tabanan memiliki jumlah penduduk sekitar 471.300 jiwa. Sebanyak 49,88% diantaranya merupakan penduduk laki-laki dan 50,12% merupakan penduduk perempuan dengan komposisi yang tersebar di 10 kecamatan. Mayoritas penduduk Tabanan bermata pencaharian di sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan dengan tingkat pertumbuhan yang stabil seiring perkembangan ekonomi. Surga wisata di Tabanan menawarkan keindahan alam dan budaya yang memukau. Saksikan megahnya Pura Tanah Lot saat matahari terbenam, serta ketenangan Pura Ulun dan Nubratan yang diselimuti kabut pagi. Jelajahi keaslian air terjun Yeho yang tersembunyi, atau nikmati deburan ombak di Pantai Kedunggu dan Pantai Soka. Berjalanlah di antara sawah terasering hijau di desa wisata Jatiluih dan rasakan aroma kopi segar di agrowisata Pupuan dan Bedugul. Tabanan
tanah yang kaya akan budaya dan kearifan lokal. Saksikan kemegahan tari okokan di Kediri dan keanggunan tari Jayaning Singasana. Rasakan kehikmatan ritual sakral di Pulau Luhur Batu Karu, serta jelajahi keunikan kerajinan khas seperti keramik, ukiran kayu, dan kuliner autentik Tabanan. Festival Budaya Tabanan menghadirkan parade seni yang meriah, dari lomba tari, tabuh, hingga tapel balong bangkung. Kini, inovasi budaya hadir melalui digitalisasi, memperkenalkan warisan leluhur ke dunia melalui media digital. Tabanan terus berkembang dengan berbagai proyek pembangunan yang membawa kemajuan bagi masyarakat. Garuda Wisnu Singasana menjadi pusat event besar yang megah. Lapangan Alisa Putra menjadi ruang bagi warga untuk berolahraga dan bersosialisasi. Gordebes hadir sebagai pusat turnamen olahraga, menjadi wadah bagi atlet lokal untuk berkompetisi dan mengukir prestasi di berbagai cabang olahraga. Gedung Kesenian Iketut Maria hadir sebagai pusat seni dan budaya, mendukung kreativitas lokal. Pasar Tabanan dan Terminal Persiapan menjadi pusat aktivitas ekonomi, yang didukung dengan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Kawasan ekonomi dan UMKM semakin berkembang. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan terus ditingkatkan dengan fasilitas modern dan tenaga medis profesional. Tak ketinggalan, inovasi Tabanan Smart City hadir untuk meningkatkan layanan publik berbasis teknologi digital, membawa Tabanan menuju masa depan yang lebih maju dan inovatif. Dilanjutkan dengan foto bersama audiens. Kami mohon dengan hormat kesediaan undangan dan hadirin untuk berdiri di tempat untuk kita melakukan foto bersama. Kepada rekan media, kami silakan ke atas panggung untuk mengambil foto. Dan kepada audiens, mohon untuk merapat. Sekali lagi, kepada audiens mohon untuk merapat. Kepada rekan media, kami silakan ke atas panggung untuk mengambil foto. Mohon izin, untuk foto saya pandu dengan posisi tangan mengepal. Saya hitung, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Kami mohon tepuk tangannya. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati Tabanan dan didampingi hadirin undangan untuk meninjau stand SMK Festival 2025 yang ditandai dengan pemotongan pita. Kepada Bapak, disilakan.